ini konsep asal muasal algoritma. Ya. Algoritma itu ternyata ditemukan sama Al-Khwarizmi, ya. Dia ahli matematika dari Arab, ya. Dia menemukan sebuah prosedur, ya, sebuah konsep untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Contoh ilustrasinya di sini ada, for example, for preparing a cup of tea, ya, untuk menyiapkan teh, ya, secangkir teh. Langkah pertama, take the water, ya, ambil air, ya, gula, lalu daun teh, ya, di utensil, ya, utensil anggaplah apa, pot tea, ya, apa, buat masak air tuh, ya gitulah. Put the utensil on the flame, ya, jadi apa, teko pocinya itu ditaruh di kompor lah, ya, flame, ya, api kan, dulu kan belum ada kompor istilahnya, ya, flame, ya, terusnya diboil, ya, direbus, ya. Ya, setelah step 2 selesai, maka lakukan step 3, yaitu di flame itu akan mendidih, terusnya mixture, ya, bergabung, ya. Kalau udah kondisi tersebut, dimatikan, ya, flame-nya, kompornya matiin, terusnya langkah keempat, tehnya udah jadi. Ya, jadi konsep di sini, ya, jadi solusi gimana kalau kita menyiapkan teh, ya, secangkir teh, ya, kita bisa ambil ini langkah-langkah 1, 2, 3, 4. Tapi ingat, konsep ini banyak jalan menuju output, kan kasarnya gitu ya. Outputnya adalah membuat teh, secangkir teh. Tapi untuk proses tersebut macam-macam. Misalnya, saya nggak suka langsung di mixture, ya, bisa aja kan seperti itu. Saya sukanya airnya di boil the water. Setelah waternya boil, mendidih, ya, saya baru tuangkan ke cangkir teh, di mana tehnya saya taruh di mungkin saringan, kan seperti itu. Ya, orang beda-beda kan, jadi tapi tujuannya sama, ya. Jadi ini konsep dasar untuk problem solving pakai mekanisme algoritma, dasarnya seperti itu. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman kedepannya suka dengar, ada algoritma untuk mencari data, mekanismenya seperti apa. Saya ambil data di sini, nanti baru disorting dulu, nanti ketemu datanya. Langkah-langkah kurang lebih seperti itu. Jadi penekanannya bahwa kalian harus tahu bahwa ada algoritma. Nah, ini ada lagi pendapat si D.E. Knut, ya. Dia ahli di computer science, ya. Ada menjelaskan bahwa algoritma itu mempunyai 5 karakteristik, ya. Algoritma ends, ya. Selesai setelah, ya, after a fixed number of steps, yang beberapa langkah. Ya, kalau kita lihat, ya, di sini kan betul, 1, 2, 3, 4 selesai, berarti end, ya, seperti itu. Each step in algorithm, ya, clearly specify the action to be performed. Jadi setiap langkah itu ada actionnya, ya, ada penjelasannya, ya. Ini ngapain. Benar kan? Yang contoh di atas, ya. Poin selanjutnya, the step in algorithm specific basic operation. This operation could include calculation, input, output operation, and operation. Jadi ada operasinya, ya, minimal basic operation, ya. Kalau dilihat di sini, take the water, sugar, tea, ya kan, mixture kan berarti kan hanya udah bercampur kan, seperti itu, ya. Basic operation. Algorithm accept input and define the format before it can be a process. Jadi dikasih inputan, ya, terusnya diperjelas formatnya apa, karena nantinya kita harus menemukan saat kita kasih input angka, ya. Saya mau angka 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu sebagai angka, ya, variabelnya sebagai number, bukan sebagai karakter, ya, karena ada angka yang tidak dimanipulasi, ya. Angka contohnya kan angka
Misalnya, misalnya yang kita lakukan operasi matematika, 1 tambah 2 sama dengan 3, itu kan operasional karena seperti itu. Tapi ada angka yang nggak digunakan untuk operasional, operasi matematika. Contoh misalnya saat kita mengisi data inputan kode pos. Kode posnya berapa? 1455. Ya itu kan nggak akan dijumlah. Masukkan nomor telepon Anda. Nomor telepon apa? 0878 sekian 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 sekian, 0812 sekian sekian. Itu kan nggak akan dijumlahkan. Ya. Berarti kita mesti mendefine bahwa inputan itu sebagian kasarnya, kalau sekarang kita cuma mengenal inputan itu sebagai numerik ya atau alfabet ya. Tapi nanti lama-lama di bahasa pemrograman udah beda lagi. Oh ini tipe datanya apa, seperti itu ya. Tapi balik lagi ke sini, ini masih dasar ya, harus mendefine menjelaskan formatnya. Oke, lanjutnya lagi, poin selanjutnya. Algorithm ya, an algorithms ya generate one or more output after input is processed. The resultant information from the output can be displayed or stored for the future reference. Jadi di algoritma ya tadi kalau kita ngomongin basic awal tadi apa IPO cycle, output ya, sekarang output. Nah, outputnya seperti apa? Oh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 itu sebagai outputan. Jadi ada outputnya, atau outputnya nanti kita simpan, nanti bisa kita gunakan di kemudian hari saat butuh data lagi ya. Misalnya kasarnya saat melakukan konfirmasi pembayaran ya, beli kopi 1 ya kan, yang cold, yang satu lagi hot kan gitu kan. Nanti pas pengen confirmation, dia akan munculin lagi datanya kan. Oh, datanya beli ini sama beli ini, benar nggak? Oh, pas udah di confirm, selesai, datanya masuk ke simpan di database. Nanti kalau kita lihat history kan akan muncul lagi, dia akan ke-reload lagi. Oh, tadi kemarin beli kopi yang cold 1, yang hot 1. Ya, misalnya itu contoh penggunaan future reference. Oke, lanjut lagi. Level of algorithm. Ya, this is the example. Ya, ini contoh. Ya, step sama kayak tadi bikin apa teh ya, seperti ini. Kalau kita lihat ada masalah no sound yang di ya for example ya, ada jadi ada masalah, tidak ada suaranya TV-nya nih. Oh, langkah-langkahnya gimana? 1, bikin mulai, 2, insert ya, pastikan ya button mode-nya nggak dipencet, karena kalau dipencet pasti no sound ya. Ini pastikan dulu. Terus yang kedua ya, coba volumenya di set sesuai dengan keinginan ya. Keempat, kalau masih nggak ada sound, nggak ada suaranya ya, berarti kita bisa lanjutkan dengan menelpon teknisinya, kasarnya seperti itu. Selesai. Nah, tapi kan ini langkah-langkah ini tadi saya bilang ya, tiap orang beda logika ya, tiap orang beda logika, tapi tujuannya sama ya, no sound ya. Jadi misalnya versi saya begin, terus yang kedua langsung volume up maksimum, ada suaranya enggak kan gitu ya. Bisa aja saya nggak perlu ngecek mood button, bisa saya volume up sampai maksimum, ada suaranya enggak. Kalau nggak ada suaranya ya udah, tinggal langsung telepon ke teknisinya aja. Nah, berarti ada step yang step 2 ya. Nanti ada plus minus. Oke, ini contoh lagi sama ya. Ini saya masuk ke sini ya, di bawah contoh ya. Sorry, ada telepon. Halo, itu
Jangan ya, please jangan. Share screen ulang. Saya Pak. Double. Hai kan pada pihak pada ciri hai. Oke, lanjut lagi. Sebentar saya. I can pada pihak pada ciri. Kita lanjut lagi. Masih ada kan? Nggak menghilang kan? Ada Pak, aman Pak. Oke. Masih, Bu. Oke. Nah, kita kan tadi mention algoritma ditemuin sama orang Arab ya, Al-Khwarizmi ya, itu langkah-langkah untuk problem solving. Nah, kita bisa represented ya pakai tools ya. Jadi kita bisa kalau tadi kan cuma step 1, step 2, step 3 kan gitu kita tulis. Nah, kita bisa membuat menggunakan tools ya, ada konsepnya ya, tools tersebut namanya itu yang di screen ya, ada namanya pseudocode ya, ini pseudocode, ada yang namanya flowchart ya. Pseudocode sama flowchart ini pengenalan aja dulu karena nanti detailnya kayaknya masuknya minggu depan. Nah, pseudocode sama flowchart ya, pertama pseudocode ya. Pseudocode itu adalah detail yet readable description of what algorithm must do, express the bla 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 gitu ya.
Terusnya di sini ada keuntungannya menggunakan pseudocode, ya, it easier, faster to write, ya, ini begini, ini begini, ini begini, ya. Ini ada limitationnya, keterbatasan pseudocode, ya, nggak bisa graphical, ya, karena dia cuma teks, logic, ya. Oke. Lanjut, ini pseudocode, nanti saya jelasin dikit sesuai contoh. Di sini ada contohnya. Ada flowchart. Ya, flowchart mungkin kemarin sempat nyinggung-nyinggung diagram alur biasanya. Ya, flowchart, ya. Diagram berarti kan grafik. Ya, grafik, ya, berarti ada gambar. Ya, kalau kemarin pakai yang Draw.io, ya, sempat buka-buka itu, ya, ada simbol-simbolnya. Nah, jadi pakai simbol, ya, direpresentasikan dengan simbol-simbol alur, diagram alur. Ya. Nah, untuk flowchart itu ini sama, ada keuntungan dan kekurangannya, ya, advantage dan disadvantage-nya. Biasanya lebih mudah karena disajikan dalam bentuk grafik, ya, seperti itu. Ini kekurangannya, drawing, ya, consuming time proses, ya, jadi durasinya lebih lama, ya, dibandingkan nanti kalau kita cepat begini, seperti itu. Ini teman-teman nanti bisa baca aja materi yang saya upload. Oke, selesai. Nah, ini selesai. Seperti biasa, nanti exercise-nya mungkin bisa dikerjakan. Ini nggak perlu 5, ya. Ini ada exercise-nya ada 5, ya. Pilih 2 aja, ya, 2 dari 5 ini, ya, bebas numbering-nya exercise ini, ya. Kalau PG-nya nggak ada. Oh, berarti itu aja. Ya, ini ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk si tadi kan menyinggung pseudocode sama flowchart. Ini adalah contoh flowchart. Flowchart, ya, diwakilkan dengan simbol-simbol, represent by symbol, ya. Start simbol, ya, mulai, ya, dia melakukan dengan ini. Terusnya di sini ada square, ya, di dalamnya lagi ada square. Terusnya ada login. Biasanya ini adalah prosedur, ya, namanya prosedur. Ya, terusnya nanti di sini ada main menu, ya, simbolnya begini, biasanya prosedur. Ya, terusnya kalau diperhatikan di sini ada panahnya. Panah berarti kan petunjuk, ya, berarti mulai proses ini, terusnya mulainya ke bawah, terusnya ke bawah. Karena nanti panahnya makin lama makin bisa macam-macam. Kita lihat di sini ada prosedur login. Oh, ketemu simbol ini, ketemu simbol ini, ketemu simbol ini, ya. Kalau dilihat accept, berarti dia terima inputan. Ya, terima inputan. Inputannya apa? Oh, adalah username. Jadi di proses ini dia akan menerima inputan untuk masukkan username. Ya, kalau dilihat dari previousnya, ya, sebelumnya adalah muncul display, berarti ada output tampilan. Ya, silakan masukkan apa? Username. Ya, berarti bayangannya, oh, masukin dulu, ada di layar ada tulisan silakan masukkan username. Nah, saat selanjutnya adalah proses inputan. Berarti mencet nih, username-nya apa, kan gitu. Setelah itu muncul lagi, silakan masukkan password. Berarti input lagi, silakan masukkan password. Nah, misalnya di bawah nih ada ini nih, bingung nih, ya. Ini singkat aja, ya, detailnya mungkin Senin. Ya. Ini ada kayak simbol wajib segitiga, ya. Ini logika, ya. Nah, kalau bicara logika berarti oh, if yang kemarin, ya, if yang kemarin atau if yang tadi. Jika, ya kan, ya, tadi kan jika tuh. Jika username-nya yang diinput sama dengan admin dan passwordnya sama dengan admin, ya, kan jika, ya, sama kayak tadi kan. Kalau memenuhi, ya, berarti dia ke kanan, lakukan prosedur yang kanan. Kalau tidak memenuhi, ya, berarti dia yang bawah. Logikanya sama kayak tadi, yang if bercabang, ya kan. Tadi kan sel berapa sama dengan sel berapa.
Kalau sama maka print tadi R1. Berarti kalau R1 itu ke kanan. Ya. Kalau nggak sama berarti masuk ke if yang kedua. Ya. Cuma di sini mulai beda kan. Kalau tadi kan bandingnya cuma satu sel terhadap satu sel. Kalau ini kan berarti kan bisa kita katakan dua kan. Ada username, variabel username sama password. Username sama dengan stuck nggak? Username sama passwordnya sama dengan stuck nggak? Berarti ada dua nih variabel yang dibandingkan. Kalau tadi pas di Excel yang dibandingkan kan cuma satu sel A sama sel B misalnya. Kalau ini mulai ada dua nih. Ini cok kasarannya aja. Mulai lagi masuk ke sini. Wah, mulai complicated. Ini overlapping juga, gambarnya ini salah. Cuma buat referensi aja ya, jangan ditiru saklek. Ini ya, jadi simbol-simbol ini ya represented dari flowchart. Ya, makanya tadi dikatakan, algoritma bisa pakai tool flowchart dan pseudocode. Kalau pseudocode gimana sih? Pseudocode tadi kan pseudocode bukan grafik tapi teks. Jadi kalau di project kita pasti pakai pseudocode. Lihat, seperti ini. Nah, ini pseudocode-nya, teksnya, versi teksnya. Ya, jadi kita lihat prosedur login, ya begin berarti kan sama aja start, mulai. Ya, langkah pertamanya apa sih? Mendefine. Ya. Saya punya karakter, ya itu ditaruh di variabel username sama password. Ya. Kayak menentukan dulu, ya deklarasi variabel. Terusnya lanjutnya display, ya seolah-olah display itu adalah memunculkan, ya memunculkan di screen. Yang di screen, tampilan di screen kayak apa sih? Gitu. Selamat datang, silahkan login untuk melanjutkan. Jadi kira-kira ini adalah screen-nya. Setelah muncul di screen seperti ini, display kan, konsep display adalah memunculkan. Ya. Masukkan C username Anda. Nah, berarti accept ini kan hampir sama yang tadi kan. Accept C username berarti di input nih. Ya, tapi inputan ini ditaruh di variabel username. Di username sehingga ya masuk datanya ke sini. Setelah di input username, tunggu sebentar, ada tamu. Oke, lanjut lagi ya. Ini pseudocode ya. Jadi ini contoh aja ya. Jadi diwakilkan dengan teks, kita tulis ya, kita display berarti display memunculkan tampilan di output di layar ya. Accept berarti terima inputan kan. Nah, di sini ada kalau tadi if ya dalam ya kali ya flowchart ya. Kalau di sini if dalam pseudocode, if ya C username sama dengan apa, atau ya if C password sama dengan apa. Kalau misalnya tadi diisi admin, berarti ke kanan kan. yang ini admin berarti berhasil Anda login.
Dari sini proses selanjutnya apa? Dia masuk ke prosedur ini. Main menu apa? Di call, dipanggil. Ya, selesai. Kalau ini terpenuhi, ya. Tapi kalau nggak terpenuhi, masuk if selanjutnya. Oh, ini inputnya stuck kali. Oh enggak. Kalau nggak inputnya stuck, apa kosong, ya. Atau misalnya tidak sama sekali, berarti password dan username-nya salah. Berarti call login, balik lagi looping ke atas iteration. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh, ya. Jadi kita masih ngebahas, masih mengenalkan algoritma, ya. Direpresentasikan, diwakilkan dengan flowchart sama tadi pseudocode, ya. Ini contohnya misalnya ini kan ini belum masuk pseudocode atau flowchart, ya. Ini masih contoh aja. Misalnya nomor 2 nih, rearrange the following step in correct order. So as to create an algorithm to add two numbers, ya, penjumlahan berarti, ya. Berarti pertama apa nih? Ini kan ada random nih, berantakan. Kita suruh atur ulang kan. Ya, kalau mungkin menurut saya jawabannya pertama pasti start. Pertama start. Ya. Kan mulai kan. Habis mulai nggak mungkin stop dong. Stop ini adalah terakhir. Ya kan? Pasti ini. Get the first number, ya kan? Ya kan? Masukkan angka pertama. Ya. Setelah angka pertama, terusnya get the second number, masukkan angka kedua. Ya. Setelah dimasukkan tuh kan, angka pertama misalnya 2, angka keduanya 3, terusnya apa? Oh, ditambahkan, add the two numbers, dijumlahkan. Ya. Setelah selesai dijumlahkan, ini kan proses nih, ya, penjumlahan ini kan proses, ya. Display the result, ya, outputnya apa, ya, munculkan, ya, hasilnya. Ya, setelah itu baru stop. Jadi kurang lebih urutannya seperti itu menurut saya, ya. Ya, itu jawaban nomor 2, ya. Bisa kan, ya? Oke, ada pertanyaan? Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kita bahas IPO cycle, algoritma, terusnya mengenal sedikit. Ya, ada flowchart, ada pseudocode. Itu kita ngerjain dua soal dari 5, berarti boleh yang mana aja, Pak? Berarti yang termasuk exercise 2 tadi boleh, Pak? Boleh. Yang penting ngerjain sendiri kalau bisa. Jadi biar paham. Nanti karena pas ngerjain project bingung kalau nggak tahu konsep algoritma. Ya. Oke. Bisa ya, paham ya? Paham, Pak. Pak, project waktunya berapa lama, Pak? Project waktunya berapa lama? Coba saya nggak hafal. Lihat kalender akademik. Kayaknya sama 2 mingguan ya. 2 minggu atau 3 minggu sih biasa kita. 2, Pak. 2 minggu ya. Kalau berarti 2 minggu ya sekitar tanggal 20-an ya. Ya, jadi itulah. Tanggal 29, Pak. Tanggal 29 tuh. Tanggal 29. Oke, berarti ya itulah enaknya kuliah di sini. Ya, ini ketemu project ISAS, ya kan. Kemarin udah ngerasain ISAS, ngerasain project, ya. Jalanin aja, jangan sampai dilupain. Pokoknya jalanin aja, ya. Sampai tanggal 29, ya. Jadi ya kan karena kalian sama saya, ya. Kalau gaya saya ngajarin ya begini, ya. Nah, konsulnya seperti ini. Ya mungkin nanti pengajar yang lain, dosen yang lain sedikit berbeda, ya walau alam gitu. Tapi yang jelas ya target kita biasanya ISAS project ISAS presentasi seperti itu. Ya lama-lama jadi terbiasa, dan tinggal konteks materinya aja paham apa enggak.
terbiasa nanti udah bikin video YouTube gampang, bikin video presentasi ya gampang, ya komunikasi pakai bahasa Inggris ya minimal paham. Pak, tadi untuk contoh proyeknya kan tadi kan kita bahasnya IPO cycle ya. Nah itu kalau udah sampai N berarti di cycle lagi berarti dia. Iya, jadi kalau sampai N atau stop ya itu bisa aja kita putar lagi, lempar ke atas lagi. Jadi iteration. Ya, jadi kan konsepnya pernah nemu nggak aplikasi misalnya mesin ATM nggak? Apakah Anda mau bertransaksi lagi? Pencet ya atau tidak? Saat pencet ya berarti kan dia looping lagi ke atas. Paling atas lagi kan seperti itu. Apakah Anda ingin lanjut atau tidak? Kalau tidak ya berarti kan stop. Kalau iya berarti kan balik lagi ke inputan atas kan. Maksudnya gitu. Ya, namanya itu iteration. Tadi sempat muncul tapi belum ada penjelasan mengenai. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau pakai itu Pak, misalkan salah 3 kali, berarti kalau mau pakai tunggu 5 menit itu harus ditulis juga Pak. Karena gini, ini bukan sebuah tadi kan saya sempat mention ini bukan pakai pemrograman, ini baru logik aja, mengasah logik. Jadi ini mengasah perancangan. Ya, either nantinya pengen munculkan durasi waktu 5 menit atau 3 menit atau 3 kali input terusnya salah, terusnya kunci pinnya itu bisa aja dituliskan. Tapi yang jelas ini belum bisa diimplementasikan di bahasa pemrograman karena kalau udah bahasa pemrograman udah beda. Yang jelas ini di sini kita mengasah logika kita untuk memecahkan suatu masalah. Ya, jadi kita harus tahu langkah-langkahnya. Saya pengen ke kampus. Nah, langkah-langkah saya pengen ke kampus, kalian mesti tahu. Ya, kita mesti tahu. Oh, pertama mungkin saya siap-siap preparation ya, ngecek kendaraan. Kalau udah kendaraan udah siap, saya ke kampus kan gitu kan. Nah, itu tapi tiap logika orang beda-beda. Makanya orang ngoding beda-beda. Stylenya kan beda-beda nantinya. Ya, tapi logikanya harus bermain. Ya. Saat ada sebagian orang yang merasakan bahwa oh ini nggak perlu pakai cetak struk saat bertransaksi, toh sistemnya udah ngerekord. Ya. Ada orang yang merasa oh no need to do the confirmation. Ya. Nggak perlu melakukan konfirmasi ulang saat mereka belanja. Ada yang merasa perlu, ada yang merasa enggak. Ada yang perlu membubuhkan, ya kan? Apakah Anda yakin? Bila yakin, klik yes. Bila tidak, no. Ada confirmation seperti itu. Ada yang butuh, ada yang enggak. Balik lagi logika kalian. Ya. Jadi ini mencoba. Ini kan karena baru pertama kali nih, ya kan? Ketemu sama yang kayak gini. Nah, makanya kita coba melatih membuat seperti ini, mengasah gitu. Jadi nanti saat teman-teman dihadapkan dengan kasus bahasa pemrograman, suruh bikin transaksi jual beli. Transaksi jual beli seperti apa ya? Oh, begini logikanya. Oh, udah tahu Pak. Karena nanti pas project harus ada bisnis prosesnya. Ya. Secara tidak langsung ya, project kemarin ya, yang implementasi IT kan teman-teman harus berpikir kan, nggak cuma naruh komputer, naruh suite, naruh router, naruh internet, tapi kan harus berpikir oh ini kafe butuh apa sih? Oh ini lab komputer butuh apa sih? Ya kan? Saat kita ngomongin smart home, smart home yang dikatakan smart home apa sih? Ada alat ini, ada alat. Jadi berpikir seperti itu. Saat nanti misalnya reservation ticketing kan sometimes kadang-kadang ada yang bikin weekend sama weekdays beda price-nya. Berarti mesti ada pembeda tuh.
ngecek. Kalau weekend harganya misalnya 50.000 ya. Kalau weekdays misalnya cuma 20.000. Ya, ada pengkategorian. Jadi nanti mikir, oh ini enaknya begini ya, oh ini enaknya begitu ya. Tapi habis dari itu mesti masuk ke mana? Ya, jadi melatih logika teman-teman semua sehingga nanti pas penerapan di saat bikin program apa udah terbiasa. Salah satunya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, lanjut lagi, ada yang mau tanya? Cukup, nggak ada pertanyaan? Apa masih bingung? Apa, waduh, kok saya kayaknya salah masuk jurusan nih? Ya janganlah, ya. jangan mundur di tengah jalan, ya. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai ini? Ya, saat saya pengen ambil uang di ATM, saya masukkan kartu, saya habis masukkan kartu muncul tuh masukkan PIN Anda. Itu kan buat proses keamanan, verifikasi, otorisasi, masukkan PIN Anda. Kalau pas di inputnya berarti kan PIN, dipencet kan touch-nya. Nah kalau salah, ya permisinya invalid, ya kan, di reject, ya berarti kan masih keluar kan, seperti itu. Ada konfirmasi, ada outputnya, PIN Anda salah. Jangan tiba-tiba langsung ATM-nya ketelan kan gitu, panik yang ada user. Pasti ada konfirmasi, PIN Anda salah, masukkan PIN yang benar. Ya. Jadi kan idealnya saat kita nanti membuat aplikasi, ya ada yang namanya konsep UI UX, ya, user experience, ya, user interface, ya, dari tampilan, maksudnya sama dari experience si pengguna. Ya. Dan, waduh ini gimana nih, stuck nih, nggak ada konfirmasi, nggak ada apa kan, bingung. Tapi juga nggak bagus juga kalau misalnya langkah-langkahnya ini jadi banyak. Kita bicara tadi langkah, step-step. Ya, ternyata pengen bikin teh aja langkahnya kalau di sini cuma 4. Dan pas kita bikin teh, ya di sini kan 4 nih. Ternyata saya saya punya versi saya sendiri, saya bikin teh sampai misalnya 50 step. Nggak baik juga seperti itu. Ya. Semakin banyak step berarti kan semakin banyak proses. Ya. Efeknya secara nggak langsung, ya prosesnya jadi lama kan. Ya, text time, to load the application, program, memori juga, ya, jadi ya seideal mungkin. Tapi nggak semerta-merta saya bikin stepnya cuma di sini 4. Oh saya bikin cuma 1 step. Take water, sugar, tea, and then put on the use still and the flame, and then after selesai. Ya nggak juga gitu 1 step. Nggak benar. Kalau 1 step kan nggak ada langkah-langkahnya. Ya. Oke, paham? Paham Pak. Oke, kalau sudah paham, ya seperti biasa, kirimkan kelompok, ya grup buat project 2. Ya, biasa dituliskan di mana? WhatsApp, di WhatsApp, ya dituliskan di WhatsApp seperti itu. Nah, sama mulai ini kan weekend ya, saya masukkan 2 contoh, kalau nggak salah saya masukkan 2 contoh, bisa dibaca-baca ya. Ini maksudnya apa sih? Yang jelas ya, untuk project 1 flowchart, 2 pseudocode, 3 dry run template. Tapi itu dalam satu bisnis. Jadi kalau misalnya, jadi kalau kita bikin flowchart tadi, misalnya contoh yang ini kan pesawat ya, penerbangan ya.
ya berarti pseudocode-nya sama penerbangan. Ya. Jadi itu satu kesatuan. Ya. Satu dilihat dari sisi flowchart, satu dilihat dari sisi pseudocode. Tapi konsepnya penerbangan satu. Nggak boleh beda. Ya. Jangan satu bikin booking hotel dan satu bikin booking pesawat. Nggak bisa. Jadi satu tujuan, ya, satu title, ya, hanya direpresentasikan dengan flowchart dan pseudocode. Testingnya menggunakan tadi dry run table. Ya, dry run table belum disinggung ya, karena ini testing. Ya, jadi mulai dipikirkan, ya, misalnya simpelnya pengen bikin apa, konser tiket kalau di layar konser tiket prosesnya kayak gimana sih? Oh, saya booking reservation butuh apa? Masukkan nama, nomor KTP, terus nanti masukkan nomor telepon, alamat email. Habis itu nanti baru saya bisa milih misalnya jadwalnya hari apa, konsernya untuk siapa, duduknya di mana, di stadium VIP apa whatever lah. Kos tiap itu kan pasti ada beda rate-nya. Ya kayak gitulah prosesnya. Ya. Makanya ini coba dibaca-baca aja, ya, untuk weekend ini, ya. Pasti tadi satu kelompok, dua baca-baca, jadi sehingga saat hari Senin kita ngobrolin judul, minimal sudah ada draft judul. Oke. Paham? Ini Pak, untuk contoh proyek 2 itu satu doang. Oh, baru satu? Oke, nanti satu lagi menyusul. Jadi kalau nggak salah saya udah cari cara. Contoh proyek. Oke, nanti saya upload. Tapi contoh proyek ingat ya, nggak mutlak bahwa itu betul. Ya, ini kan ya, nggak mutlak itu betul. Yang salah jangan diikutin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Udah satu jam lebih, hampir 2 jam. Nanti gadgetnya kepanasan. Oke, di capture buat absen jangan lupa. Ya, jadi weekend ini saya dapat kelompok nanti sama Senin draft judul lah, pengen ngebahas. Cukup ya, ini saya forward dulu project-nya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, ini materi yang satu atau nanti dua chapter deh saya masukin biar bisa baca. Oke, kalau gitu cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah kurang dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Oke, saya